2 hari telah berlalu. Hari ini Kania bangun lebih awal, yaitu jam 4 pagi karena hari ini penerbangan menuju Korea adanya hanya jam 6 pagi. Setelah mencuci wajah, Kania segera turun ke dapur. Berencana ingin memasak untuk sarapan kali ini. Karena sedang buru-buru dan bingung ingin masak apa, Kania memilih membuat nasi goreng saja. Lumayan menghemat waktu sekaligus tenaga. 15 menit, akhirnya Kania selesai membuat 2 piring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok. Segera wanita itu kembali ke kamar untuk membangunkan sang suami karena jam sudah menunjukkan pukul 4:30. "Bangun, Mas." Kania menepuk pelan pipi suaminya. 5 menit sayang." Kania berdecak. "Gak ada 5 menit segala. Buruan bangun. Kalau kamu lama, mending gak usah aja." Mendengar nada suara Kania, Revan terpaksa langsung bangun. Tidak mau membuat istrinya semakin kesal. Marah-marah mulu jadi istri. Heran deh. Setelah nyawanya terkumpul, Revan segera bangkit berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Lekas membersihkan tubuhnya sesuai permintaan ratu. Sementara Kania sibuk mengurus koper yang akan mereka bawa nantinya. Memastikan tidak ada lagi yang kurang. "Kayaknya udah cukup deh," gumam Kania. Tak banyak yang mereka bawa hari ini. Hanya beberapa pasang baju, lingerie dan beberapa cemilan. Untuk pakaian, Revan sendiri mengatakan untuk membeli di sana saja. Lagi pula, di Korea sedang musim dingin. Selesai berpakaian lengkap, Kania dan Revan turun ke bawah. Menikmati nasi goreng yang tadi Kania buat. Kemudian mereka bersiap-siap menuju bandara. Revan dan Kania sama-sama terkesiap mendapati keberadaan orang tua serta mertua mereka. Pun ada Wilson juga. "Ini vitamin yang kalian perlukan." Wilson langsung menyerahkan 1 koper kecil kepada Revan yang langsung diterima pria itu dengan senang hati. "Vitamin buat Kania?" tanya Revan memastikan. Wilson mengangguk. "Gak perlu dibayar," tuturnya saat melihat sang cucu yang ingin membayar. "Makasih banyak, Kek," ucap Revan tulus. "Makasih banyak Pak, Ma, Bun, Yah." "Sama-sama," balas mereka serempak. Setelah berpamitan pada orang tua, mertua, serta kakek Wilson, Kania dan Revan segera berangkat menuju bandara. Mereka langsung saja masuk karena 15 menit lagi pesawat akan lepas landas. "Kamu kenapa kayak bahagia banget?" tanya Revan yang heran karena sedari tadi istrinya senyum-senyum sendiri. "Aku bahagia karena bisa milikin kamu," jawab Kania semakin mengembangkan senyumnya. "Jangan mulai, Kania. Jawab jujur. Kamu kenapa kelihatan bahagia banget?" Terlihat sekali jika Revan sedang gemes. Kania semakin terkekeh. "Aku bahagia karena sebentar lagi bakal ngeliat salju. Cuma itu." "Enggak lah. Aku juga bahagia karena vitamin itu udah sampai. Aku yakin banget sebentar lagi aku pasti hamil." Melihat Kania yang terlihat antusias dan percaya diri, Revan ikut menarik kedua sudut bibirnya. Ini yang ia suka dari Kania, selalu percaya. Meskipun dalam hati masih ada sedikit keraguan di hati Revan. Bukan takut Kania tidak bisa memberi keturunan, tapi takut jika Kania akan kembali terpuruk karena tak bisa hamil. Namun, Revan tetap percaya jika sang istri akan segera hamil secepatnya. "Kalau kamu pengen tidur, tidur aja. Perjalanan kita kali ini sekitar 7 jam. Jadi, nanti sampai di sana sekitar jam 3 petang kalau menurut jam di sana." Kania mengangguk-anggukkan kepalanya. Wanita itu memilih memejamkan matanya saja karena 7 jam bukanlah waktu yang sebentar.
Sementara Revan sibuk mengelus pucuk kepala istrinya sampai wanita itu benar-benar tertidur. "Semoga setelah bulan madu ini kamu bisa hamil, sayang. Tapi, kalau Tuhan memang belum mempercayakan kita, Mas akan tetap mencintai kamu." Tak bisa dipungkiri, Revan memang menginginkan buah hati. Tapi, ia memilih untuk membungkam mulutnya rapat-rapat. Tak mau mengucapkan sesuatu yang mungkin menyakiti hati sang istri. Lagi pula, belum bisa memberikan keturunan juga bukan keinginan Kania. Revan terbangun kala mendengar jika sebentar lagi pesawat akan mendarat. Lekas ia membangunkan Kania yang masih terlelap. "Kania, kita udah sampai." Kania membuka matanya secara perlahan. Wanita itu kemudian menatap sang suami. "Kita udah sampai," ulang Revan. Hanya mengangguk, kemudian mengumpulkan nyawanya terlebih dahulu. Benar saja, 15 menit kemudian pesawat mendarat. Kania dan Revan segera turun. Untunglah Revan sudah mempersiapkan semuanya. Sudah lebih dulu memesan hotel lewat online. Setelah meletakkan koper di kamar, Kania dengan antusias menghampiri suaminya. "Ayok jalan-jalan," celetuk Kania. Revan sedikit mengerutkan kening. Agak heran dengan permintaan sang istri. Apa wanita itu tidak lelah apa? "Kamu nggak capek? Besok aja gimana?" tawar Revan yang mendapat gelengan tegas dari Kania. "Nggak mau, Mas. Maunya sekarang. Lagian aku nggak capek kok." "Tapi, sayang." Revan kembali ingin melayangkan protes. "Aku udah puasa 2 hari, loh. Aku kan maunya hari ini makan kamu." "Iya, nanti malam aku layani kamu. Tapi, nanti malam kamu malah capek lagi. Aku mana tega ngajak kalau kamu kecapean." Kania menghela napas. Wanita itu lalu menangkup kedua pipi sang suami. "Mas Revan kesayangan aku mana pernah ingkar janji. Aku janji malam nanti bakal melayani kamu dengan senang hati dan pastinya nakal. Kalau kamu nggak mau turutin permintaan aku, yang ada aku malah nggak mood." Revan menghela napas. Tak ada cara lain selain mengiyakan permintaan sang istri. "Ya udah, ayo." Dinginnya udara di Korea menusuk kulit mereka. Apalagi mereka hanya menggunakan pakaian tipis. "Dingin, Mas." Revan mengangguk, mengiyakan ucapan sang istri. Melihat ada toko tak jauh dari tempat mereka berdiri, Revan segera membawa sang istri ke sana untuk membeli pakaian tebal. Setelah membeli beberapa pasang baju tebal, Kania dan Revan kembali berjalan mengitari daerah sekitar. Salju yang memenuhi sampai menutupi sebagian jalan membuat mereka tak bisa memakai mobil. Jadi, terpaksa jalan kaki saja. Kania melompat kegirangan seperti anak kecil. Kemudian wanita itu bermain bola-bola salju. "Sayang, kamu gak lapar?" tanya Revan pada sang istri yang tengah asik membuat boneka salju. "Nanti deh. Kamu temenin aku main dulu," rengek Kania. Membuat Revan gemes seketika. Iya, aku temenin kok." 30 menit bermain bersama. Saling melempar bola salju dan berlomba membuat boneka salju, Kania akhirnya puas juga. "Mas, aku lapar. Mau makan apa?" "Mau makan street food aja deh," jawab Kania antusias. Dirinya sering menonton drama Korea di mana para pemainnya sering kali menyantap street food. Apalagi terlihat romantis. Revan mengangguk. Mereka lalu berjalan sedikit lebih jauh dari hotel. Benar saja, berderet street food di hadapan mereka. Kania dengan antusias menghampiri penjual tteokbokki. Wanita itu kemudian bertanya menggunakan bahasa Inggris. "Sayang, aku baru ingat, di Korea sedikit yang bisa bahasa Inggris.
bisik Revan kala wanita parubaya yang melayani mereka malah membalas menggunakan bahasa Korea. Spontan Kania menepuk jidatnya. Ia lupa jika sebagian orang Korea tidak terlalu fasih berbahasa Inggris. Dirinya mana bisa bahasa Korea? "Gimana ini, Mas?" tanya Kania setengah berbisik. "Kamu nggak bisa bahasa Korea?" "Ya mana bisa. Aku cuma bisa bahasa Inggris doang." "Ya udah, pakai bahasa isyarat aja," balas Revan asal. "Emang kamu bisa?" tanya Kania balik. "Enggak." Dengan polosnya Revan menggeleng. Mana pernah ia belajar bahasa isyarat. "Terus ngapain kamu ngasih rekomendasi?" ketus Kania yang langsung membuat Revan terkekeh. Kania kembali menatap penjual di hadapannya. Dengan polosnya ia menunjuk teoboki di hadapannya, lalu mengarahkan ke mulutnya, dan setelahnya mengangkat jari telunjuknya. Tentu saja wanita parubaya yang menjual teokboki itu heran. "Sayang, kamu ngapain?" tanya Revan yang tak bisa mengendalikan tawanya. "Lagi pesan pakai bahasa isyarat," jawab Kania dengan polos. "Allahu Akbar." Revan geleng-geleng kepala. "Terus, tadi maksudnya apa?" "Pesan satu teobokinya untuk dimakan." Astaga, Revan geleng-geleng kepala dengan tingkah sang istri. Pria itu kemudian mengambil ponsel yang ada di dalam saku jaketnya. Membuka aplikasi Translate, kemudian mulai mengetik dan menerjemahkannya ke bahasa Korea. Memperlihatkan layar ponselnya kepada pedagang tadi. "Kenapa nggak dari tadi?" ketus Kania yang mendadak kesal. "Kamu nggak nanya dulu," balas Revan santai. Kania mengabaikan balasan sang suami. Ia kemudian menerima dengan senang hati 2 cup teoboki yang disodorkan padanya. Setelah membayar, segera saja Kania dan Revan menyantapnya. "Enak banget," ucap Kania di sela-sela aktivitas mengunyah. Revan ikut mengiyakan. Benar-benar enak rasanya. Awalnya sangat susah untuk diterima. Mungkin karena lidah orang Indonesia. Tapi, setelah mencoba yang kedua kalinya, Revan mulai terbiasa. Kini malah keenakan. 1 cup teoboki tadi habis dengan cepat oleh Kania. Karena belum puas, mereka kembali membeli mencari street food lainnya. "Udah puas?" tanya Revan setelah banyak sekali makanan yang masuk ke dalam perut mereka berdua. Mulai dari gimbap, odeng, bungopang, corndog, tuigim, dan masih banyak lagi nama yang sulit Revan ingat. "Udah, tapi aku capek," keluh Kania. Revan terdiam, menatap mata sang istri. Ada kekecewaan yang terpancar dari mata pria itu. Padahal sudah harap-harap ia akan dapat jatah malam ini. Tapi, mendengar jika wanita itu lelah, ia mana tega memaksa. "Ya udah, nggak apa-apa. Kita istirahat aja malam ini," balas Revan berusaha bersikap biasa saja. Kania melihat dengan jelas ada kekecewaan di mata suaminya. Tapi, wanita itu memilih mengabaikannya saja. Lebih baik memberikan surprise pada pria itu. Sesampainya di kamar hotel, Revan izin untuk ke kamar mandi lebih dulu karena badannya terasa lengket. Kania mengiyakan, ia akan berganti dengan sang suami nantinya. Melihat Revan sudah masuk ke dalam kamar mandi, Kania dengan cepat membuka koper, lalu mengambil salah satu lingerie yang paling seksi di antara yang lain. Dengan cepat pula ia mencomot parfum serta tas yang berisi alat make up-nya. Sengaja ia menyembunyikannya dari Revan. "Sayang, aku udah mandi. Sana gantian gih," ucap Revan begitu keluar dari dalam kamar mandi. Pria itu dengan santai berjalan ke arah koper dengan handuk kecil yang meliliti bagian bawah tubuhnya. Kania mengangguk. Dengan cepat ia masuk ke dalam kamar mandi. Untunglah Revan tak melihat ia membawa baju dinas tersebut.
Membersihkan diri berulang kali, setelahnya mengenakan pakaian terbuka tersebut. Kania nampak melenggok-lenggokkan tubuhnya di depan cermin. Sejujurnya ia malu setiap menggunakan pakaian terbuka tersebut. Tapi, mau bagaimana lagi? Ia harus membahagiakan suaminya. Inilah salah satu pekerjaan seorang istri, yaitu menyenangkan sang suami dengan memberikan kepuasan di atas ranjang. Kania mulai merias wajahnya agar jauh lebih cantik. Tapi, tetap terkesan alami. Setelah selesai memoleskan lipstik, wanita itu kemudian menyemprotkan parfum, mulai dari tengkuk, pergelangan tangan, kemudian di baju dinasnya. Dengan penuh percaya diri Kania keluar dari dalam kamar mandi. Sepertinya Dewi Fortuna berada di pihaknya. Pas sekali, karena posisi Revan sedang duduk di pinggir kasur dan membelakanginya. Dengan perlahan ia mendekat ke arah sang suami. Revan sendiri sedang fokus menatap layar ponselnya, memeriksa beberapa laporan yang baru saja dikirim Hans. Malang sekali nasib asistennya itu. Padahal, Ita masih belum ditemukan. Tapi, ia malah menambah pekerjaan pria itu. Kini Hans yang Revan kenal sudah berbeda. Pria itu lebih penurut dan tak banyak bicara lagi. Sepertinya kehilangan Ita membuatnya berubah secara drastis. Wajar saja, mengingat Ita adalah cinta pertama pria itu. Sebelumnya mana pernah Hans jatuh cinta pada wanita. Ratih sendiri masih belum bisa menemukan keberadaan cucunya. Entah apa yang membuatnya begitu sulit melacak keberadaan sang cucu. Tapi, satu yang Ratih yakini, diam-diam cucunya itu mewarisi salah satu kemampuannya, yaitu pandai bersembunyi. Sungguh, ia tak pernah menyangka, di balik wajah polos Ita ternyata wanita itu cukup cerdik. Itu artinya, Ita cukup pintar. Kania naik ke atas kasur, kemudian mendekati sang suami. Dengan gerakan lambat ia melingkarkan kedua tangannya di leher pria itu. Mengusap dada pria itu dengan gerakan sensual. Dengan nakalnya Kania menggigit telinga sang suami. Revan melotot. Tanpa sadar pria itu mengerang kala merasa ada yang menyentuh telinganya. Tanpa basa-basi ia berbalik. Dirinya semakin terbelalak melihat penampilan Kania. Lingeri yang melekat dengan sempurna serta rambut yang digerai indah membuat wanita itu terlihat lebih dewasa dari biasanya. Sayang, Revan berkata dengan tergagu. Kania memberikan senyum terbaiknya. Dengan gesitnya ia kembali mengulurkan tangannya ke arah dada bidang milik Revan. Mengusap dengan gaya memutar. "Ayo buat anak," ucap Kania dengan suara menggoda. Tetapi, tadi belum selesai Revan menyelesaikan ucapannya, Kania lebih dulu menempelkan jari telunjuknya ke arah bibir Revan. Dengan pelan ia menggeleng. "Gak ada kata lelah untuk melayani suami sendiri," bisik Kania. Mendengar penuturan sang istri, ada perasaan bahagia yang membuncah di hati Revan. Tak menyangka kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir wanita yang ia sayangi. Kata-kata wanita itu seolah menunjukkan baktinya sebagai seorang istri. Jika seperti ini dirinya semakin tidak bisa lepas dari Kania. Akhirnya malam itu, tepatnya di sebuah kamar hotel nomor 228, terdengar suara desahan yang saling menyahut. Mereka saling mengerang untuk meraih puncaknya. Hotel tersebut merupakan saksi bisu keduanya kembali berbulan madu untuk yang kedua kalinya. Menyalurkan rasa cinta yang menggebu-gebu dalam diri mereka. Kini mereka berharap, tak ada lagi badai yang menerpa bahtera rumah tangga mereka. Biarlah mereka terus membangun bahtera rumah tangga ini dengan cinta yang tak pernah pudar. Berharap dengan sangat, malaikat kecil itu segera melengkapi rumah tangga mereka.